Mungkin ada yang juga seperti manuk dan kuda. Ayam itu dia berkokok, tanda dia senang, dia tertawa supaya kita kenapa? Melihat Petrus yang dekat dengan Yesus harus menyangkal punya sendiri. Ayam berkokok karena dia senang. Bayangkan, jangan sampai kita juga seperti ayam. Kita berkokok tertawa supaya dia senang. Ketika teman-teman kita berhasil menipu orang lain dengan tipuan modus masa kini, itu juga masuk dalam kategori manipulasi atau ayam. Dan tidak sembarang ayam itu tidak makna. Ayam dia berkokok, dia senang. Dan Yesus sudah berkata sebelum ayam berkokok tiga kali, Yesus sudah nyatakan betul. Ini fakta. Dan tandanya ayam dia senang karena Petrus ternyata dekat dengan Yesus tetapi menyangka. Bayangkan. Karena kita juga seperti ayam tadi. Kita berkokok senang bersukacita ketika teman-teman kita atau keluarga kita berhasil menipu orang lain dengan tipuan-tipuan modus. Jangan sampai ada banyak ayam di sini. Manuk baja di sini. Yang berikut, Bapak yang berikut, Kayafas dan Pilatus. Pilatus waktu itu dia mencuci tangan. Tanda dia mencari zona nyaman. Dia tidak mau terlibat. Dan dia lari tanggal. Kayafas juga sama. Apakah aku seperti kedua tokoh ini? Kayafas dan Pilatus. Yang karena sebuah gengsi dan jabatan lalu mencari zona nyaman, lalu berusaha untuk mencuci tangan, tidak mau membela Tuhan Yesus hanya karena jabatan. Pilatus waktu kan dia dilema, akhirnya dia juga itu jangan sampai kita juga seperti mereka tadi. Kadang kita mencuci tangan atas sebuah persoalan yang harusnya kita tahu akhir untuk menyelesaikan persoalan itu. Antara keluarga, silau tanah, dalam konteks desa, atau di mana saja. Kita akhirnya berlomba-lomba menggunakan sabun yang bermerek Pilatus untuk mencuci tangan. Dan ini bahaya. Ini bahaya sampai kita seperti Pilatus sama. Dan akhirnya kita juga bersekongkol untuk menjual orang-orang dekat kita. Kita akhirnya bersekongkol untuk bisa menghilangkan nyawa orang lain. Zaman sekarang banyak yang hanya karena jabatan dia berhasil menghancurkan nyawa orang untuk mendapatkan sebuah kursi kehormatan. Apalagi hanya karena uang. Yudas itu hancur karena uang. Kita juga hati-hati, jangan sampai kita itu hancur karena uang. Kita semua punya peluang mendapatkan uang. Ada banyak orang mencari uang dengan cara yang tidak halal, lalu akhirnya mengorbankan orang hanya karena uang. Kayafas dan Pilatus juga tidak mau menghilangkan simpati rakyat, tidak mau menghilangkan jabatan, lalu akhirnya mulai mengorbankan Tuhan Yesus. Jadi coba tidak sampai saya ini Kayafas atau Pilatus. Pilatus ini nama epinya Tus. Nama panjangnya Pilatus meletus. Bapak yang berikut, orang Yahudi. Apakah aku seperti mereka yang selalu berteriak, ikut berteriak, hanya karena dengki dan cemburu kepada semua yang diperbuat Yesus? Bapak, dia itu mati hanya karena orang Yahudi cemburu dia. Dan dia semakin punya banyak pengikut. Puncak kemarahan Yahudi ketika dia memanggil Lazarus. Lalu mereka bersepakat untuk menghancurkan Yesus. Pertama mereka membunuh Lazarus sebagai saksi kunci. Jangan sampai guna-guna Lazarus. Ini panggilannya Lazarus. Nama epinya Lazada. Jangan sampai Lazarus dan kemudian dia cerita kesaksian kepada semua orang, sehingga semakin banyak pengikut yang ikut Lazarus karena Yesus.
berjuang untuk mencari tahu pelaku utama setia Yesus lalu mau menghancurkan dia. Karena mereka itu bunuh Yesus hanya karena cemburu ini. Dan akulah dia pernah mengatakan dia itu anak Allah. Dia pernah mengatakan rompaklah bait Allah ini akan berdiri selama 3 hari. Lalu mereka ada begitu banyak hal yang dia buat atas nama Tuhan itu mereka cemburu ini. Sehingga karena iri dan cemburu itulah mereka berhasil akhirnya bisa membunuh Tuhan Yesus. Kita tanya diri, apakah saya seperti orang-orang Yahudi masa kini di level tanah ini? Yang karena dengki atau cemburu atau iri kepada sesama saya akan membuat sesama saya terpucuk atau terprovokasi untuk ikut-ikutan membenci sesama kita, menuduh dia lalu membuat dia menjadi manusia yang tidak manusia. Yahudi sama nama juga banyak sekali. Mungkin selalu dinolak. Ada satu Yahudi yang sudah membenci satu keluarga. Sebentar dia datang nimbrung, duduk bersama, gosip makin gosok makin sih. Cerita persoalan, cerita. Akhirnya mereka juga benci keluarga itu. Karena mereka tidak tahu akar masalah itu apa. Kenapa kamu tidak kalau lewat mereka, Anda juga yang rugi. Bertobat. Ini berbahaya. Kalau cerita persoalan, jangan banyak ngomong ya. Kebanyakan bacot lu bertobat ya. Jadi itu, Yahudi itu benci Tuhan hanya karena dia itu punya banyak kebaikan. Kadang kita juga. Yahudi masa kini di lautan ini. Apalagi sesama ini punya keberhasilan, punya sesuatu yang memang tidak bisa kita, yang tidak ada dalam kita punya diri. Orang hebat atau dia punya sesuatu di rumah. Ini dia. Kita mulai bersekongkol karena iri dan punya, sehingga membuat sesama kita itu tidak ada saudara. Maka mulai hari ini bertobatlah Yahudi yang masih berkeliaran di bumi ini. Amin. Tokoh yang berikutnya, saudara. Sampai dengan saudara bisa tertawa, gue bisa aduh udah ingat, saudara bisa. Al-Quds. Apakah aku seperti Al-Quds yang karena tugas, yang karena dibayar, saya harus menghabisi nyawa sesama? Ini kita berpikir, jangan sampai saya seperti Sorodadu Nabuni atau panggilan Dadu. Jangan sampai saya macam Sorodadu tadi. Kita ikut-ikutan untuk membenci orang terus, apakah dibayar untuk membunuh orang? Kita di sini di jarang terjadi, tapi di kota-kota besar. Lu mau berapa? Hanya ini, lu tolong habiskan gitu. Mau nih. Dan itu juga Anda termasuk dalam solo dadu atau panggilan dadu. Maka bertobat. Bukan ambil apa? Tokoh yang berikut ada Simon, ada Veronica, ada Yusuf dari Arimatea. Apakah saya seperti mereka yang tanpa takut rela meringankan beban sesama? Jangan sampai sesama punya derita, kalau kesal kita tertawa dari balik jendela. Moiro, makan roti. Tapi mereka tadi itu terlibat sampai turun tangan. Simon dia tidak peduli, orang tadi dia pikul saya meskipun dia tidak tahu. Tapi dia bantu pikul. Veronica di tengah kerumunan saudara begitu banyak masa dia maju karena peduli dengan derita Yesus. Bayangkan, apakah kita seperti mereka? Beranikah kita? Orang sakit saja kita tidak kunjung, dan mata lagi baru saja dia punya foto ini baru kita posting. Bertobat. Iya, bertobat. Atau kadang keluarga kita juga kalau dia punya segalanya kita pernah ada saya ini sampai keluarga, habis dia miskin. Sorry, lewat. Nek, tapi coba belajar dari Om Simon atau Mona punya dengan tanda nikah anak punya.
kita harus terlibat dalam berjuang membalas segala kesedihan sesama kita. Bapak yang terakhir, Maria Ibu Yesus dan Magdalena dengan Yohanes. Mereka tiga ini pertama ikut Yesus dari rumah Pilatus sampai ke puncak Kalvari. Maria sebagai ibunya, dia damping terus dia punya anak sampai di puncak Kalvari. Dia tidak peduli jangan sampai dia dibunuh oleh para serdadu. Dia tidak peduli. Memang seorang ibu, dia ikut terus anaknya dalam duka yang begitu mendalam. Apakah sebagai seorang ibu, Anda yang punya anak, berapa kali Anda terlibat mendampingi anak Anda ketika dia punya persoalan? Yang sampai Anda terpengaruh ketika anak itu punya persoalan, lalu Anda menjauhkan anak asuh Anda. Di manakah nurani keibuan Anda ketika anak-anak Anda harus mendapatkan begitu banyak belas kasihan, tapi Anda pergi tanpa berita? Maria itu dia tidak pernah pergi meskipun anaknya dibenci oleh semua orang. Sejauh mana sebagai seorang ibu kandung Anda ada bersama anak-anakmu ketika dia punya masalah? Dengarkan dia. Coba kita tanya dia. Yang berikut, Maria Magdalena dan Yohanes. Maria Magdalena itu dia mau balas budi kepada Yesus. Kita pernah mendengar kisah Injil perempuan yang kedapatan berzina. Itu Maria Magdalena. Yesus membebaskan dia dari hukuman lemparan batu karena cintanya kepada Yesus yang sudah menolong dia. Dia ikut terus bersama Maria. Yohanes juga sama. Guru yang lain pergi pengkhianat, tapi Yohanes tidak. Sejauh mana kita setia, sejauh mana kita terlibat aktif